Miyabi yang menelantarkan anaknya selama 9 bulan. Sebuah film berjudul Nobody Knows dibuat berdasarkan kisah ini. Kisah tentang seorang ibu di Jepang yang memutuskan untuk meninggalkan semua anaknya di rumah dan pindah ke rumah pacarnya. Yang memperburuk masalah adalah bahwa semua anak-anak yang lahir dari ayah yang berbeda ini tidak pernah terdaftar sehingga tidak memiliki catatan resmi dalam sistem Jepang. Ibu. Meski kasus ini diberitakan secara luas, mau di Jepang ataupun di seluruh dunia, identitas ibu dan anak tersebut tidak pernah diungkapkan. Jadi kita bakal nyebut nama si ibu dengan nama Miyabi. Miyabi lahir pada tahun 1948 di Kawasaki, Jepang. Lahir di keluarga kelas menengah dan disekolahkan di kota Kawasaki. Dia yang memiliki cita-cita menjadi seorang penyanyi, pernah melakukan rekaman dan berharap bisa menemukan karir di bidang musik. Tapi sayangnya, walaupun udah berusaha keras mempromosikan CD-nya, karir musiknya gagal dan dia harus mencari pekerjaan lain untuk kehidupannya. Ketika dia berusia sekitar 20 tahunan, dia memutuskan untuk bekerja di sebuah department store. Dia bertemu dengan seorang pria dan mulai berkencan. Miyabi berharap menikah dengan pria itu dan sedang mengandung anaknya. Tapi karena orang tuanya menentang pernikahan tersebut dan begitu anaknya lahir, bayi tersebut diserahkan untuk diadopsi. Kemudian, Miyabi yang begitu mencintai pacarnya ini memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama pacarnya di Tokyo. Dan secara nggak langsung, dia memutuskan hubungannya dengan keluarganya. Pernikahan. Miyabi dan pacarnya memutuskan untuk menikah. Mereka mengisi formulir pendaftaran pernikahan dan Miyabi merasa bahagia karena telah resmi menikah dengan orang yang dia pilih ketimbang keluarganya. Tapi sayangnya, pacarnya ini membohongi dia. Pria tersebut tidak pernah mendaftarkan surat-surat pernikahan yang mereka isi tadi. Dengan kata lain, Miyabi dan suaminya tidak menikah secara resmi dan tidak terdaftar dalam sistem Jepang. Pada tahun 1973, Miyabi melahirkan seorang anak laki-laki yang kita sebut saja namanya Sanji. Dan sekali lagi, ayahnya nggak mencatatkan kelahirannya guys. Jadi bisa dibilang kalau si Sanji ini bukanlah anak yang diakui di Jepang dan nggak punya hak hukum. Pada tahun 1979, ketika Sanji akan mulai masuk sekolah dasar, ayahnya menghilang. Miyabi yang nggak tahu keberadaan suaminya ditinggalkan sendirian dengan seorang anak berusia 5 tahun beserta hutang sewa. Dan ketika dia mendaftarkan Sanji ke sekolah dasar, dia terkejut mengetahui kalau anaknya nggak terdaftar di pemerintahan. Lalu dia pergi ke kantor kota untuk bertanya tentang hal itu, tapi sekali lagi dia dikejutkan dengan kenyataan kalau pernikahannya juga tidak terdaftar. Daripada minta bantuan ke keluarganya atau bahkan sistem pemerintahan dan kesejahteraan, Miyabi ini malah berpikir untuk menghasilkan uang sendiri untuk menghidupi mereka. Dia memutuskan untuk menjadi PSK dan sesekali melakukan pencurian. Dia juga sering pindah-pindah apartemen karena masalah keuangan. Seorang anak meninggal. Pada tahun 1981, Miyabi melahirkan lagi seorang anak perempuan. Kita sebut aja namanya Nami. Dari seorang pria random alias dia nggak tahu siapa bapaknya. Sekali lagi, dia juga tidak melaporkan atau mendaftarkan kelahiran Nami. Yang berarti sekarang dia memiliki 2 anak yang tidak dapat memanfaatkan layanan gratis yang diterima setiap warga Jepang. 1983, Miyabi ini hamil dan melahirkan lagi dari pria random lainnya. Dia melahirkan di rumah dan nggak melaporkan kelahiran anak ketiganya ini. Tapi sayangnya dalam setahun, anak ini jatuh sakit dan meninggal dunia. Penyebab kematiannya nggak diketahui karena polisi menemukan anak ini bertahun-tahun kemudian dan tubuhnya udah membusuk parah sehingga sulit menentukan penyebab kematiannya. Tapi menurut Miyabi, anak ini meninggal secara wajar dan dia nggak tahu harus berbuat apa karena anaknya nggak terdaftar. Sehingga dia memutuskan untuk memasukkannya ke dalam kantong plastik yang berisi deodoran dan disimpan ke dalam koper di lemarinya. Banyak mulut untuk diberi makan. Miyabi yang terus berjuang mencari nafkah dengan menjadi PSK kembali melahirkan 2 orang putri dari 2 orang pria yang berbeda. Kita sebut saja mereka Boa dan Oda pada tahun 1985 dan 86. Meskipun Miyabi ini memiliki banyak anak dari berbagai lelaki, tapi nggak ada satupun yang menjadi bagian keluarga bagi mereka. Para lelaki itu hanya teman kencan sebentar atau pelanggan pekerjaan seksnya. Seiring berlalunya waktu, dia sekarang telah membangun sebuah keluarga dengan 1 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Meskipun begitu, dia nggak punya pekerjaan tetap, pindah-pindah apartemen di sekitaran Tokyo dengan membawa 1 jenazah anaknya di dalam koper dan tidak ada anak yang bersekolah atau diakui secara resmi oleh Jepang. Penelantaran. Tahun 1987, Miyabi yang jatuh cinta dengan seorang pria memutuskan untuk tinggal dan hidup bersama pria tersebut di prefektur Chiba. Dia meninggalkan keempat anaknya di sebuah apartemen di Nishisugamo dan memberikan uang sebulan sekali kepada anak tertuanya. Beberapa bulan pertama, Miyabi ini akan datang mengunjungi anak-anaknya dan memberikan uang untuk kebutuhan mereka sekitar 70.000 yen. Tapi seiring berjalannya waktu, berkurang menjadi 30.000 yen.
Sanji, anak laki-laki yang baik hati dan penyayang, bertugas membersihkan, memasak, dan merawat ketiga adik perempuannya. Miyabi menyuruhnya untuk berbohong kepada siapapun yang dia temui di luar tentang situasinya. Menyuruhnya mengatakan kepada semua orang, termasuk pemilik apartemen dan tetangganya, kalau dia adalah seorang siswa SMP setempat, dan semua orang percaya. Selain itu, Miyabi ini juga ngaku ke orang-orang kalau dia bekerja di perusahaan bagus, kampus elit, dan merupakan seorang janda dari suami diplomat yang sudah meninggal dunia. Kekacauan. Semenjak Miyabi semakin jarang berkunjung setiap bulan, Sanji harus menemui ibunya ini di toko makan cepat saji untuk mendapatkan uang bulanan dari ibunya. Tapi karena uang bulanannya semakin berkurang, Sanji yang bertanggung jawab untuk belanja, masak, bersih-bersih ini terpaksa menghemat biaya dengan cara membeli cup ramen atau pop mie dari Toserba. Seiring dengan kurangnya keuangan, Sanji mulai bergaul dengan dua anak SMP yang dikenal suka bikin onar yang tinggal di lingkungan setempat. Kedua anak ini juga diketahui berasal dari keluarga berantakan dan kurang disiplin. Mereka sering datang dan nongkrong di apartemen Sanji. Karena nggak ada orang dewasa, mereka bisa dengan bebas bermain atau nonton TV sampai lupa waktu. Salah satu dari mereka bahkan mulai sering menginap dan menambah kekacauan di apartemen itu. Dan Sanji mulai malas untuk bersih-bersih. Suatu ketika pada tanggal 21 April tahun 2008, saat Sanji dan kedua temannya itu berada di rumah, mereka menyadari kalau salah satu cup ramen yang mereka beli hilang. Dan ternyata Oda, adik bungsu Sanji, telah memakan cup ramen tersebut karena lapar. Mereka marah kepadanya dan Oda mulai menangis. Saat Sanji dan yang lainnya sedang nonton TV, salah satu temannya membawa Oda ke kamar dan melemparkannya ke dalam lemari. Oda yang terus menangis membuat anak tersebut geram dan melemparkan Oda ke lantai berulang kali, menginjaknya dan menendangnya sampai dia berhenti menangis. Ketika Sanji masuk kamar, dia melihat Oda yang tidak bergerak berada di lantai. Sanji melakukan CPR, memberikan handuk hangat, dan berharap adiknya siuman. Tapi ternyata keesokan paginya, tubuh Oda ini sudah dingin dan kaku. Meniru ibunya, alih-alih menelpon ambulans atau meminta bantuan, dia memutuskan untuk memasukkan tubuh Oda ke dalam kantong plastik berisi deodoran dan memasukkannya ke dalam koper. Tapi setelah beberapa hari, mayat tersebut membusuk dan mengeluarkan bau yang menyengat, sehingga Sanji dan temannya membuang jenazah Oda pada tanggal 26 April di daerah berhutan dan menutupinya dengan daun dan ranting. Penemuan. Pada Juli 1988, 2 bulan setelah kematian Oda, pemilik apartemen akhirnya menelpon polisi. Miyabi gagal membayar sewa, gas, air, atau listrik, dan ada keluhan dari tetangga tentang kebisingan. Karena kekurangan keuangan, hampir tidak ada makanan, pakaian berserakan di seluruh apartemen, dan seluruh tempat berantakan. Pada tanggal 18 Juli, ketika pemilik dan polisi memasuki apartemen, mereka menemukan Sanji, Nami, dan Boa yang sedang memakai popok kotor. Ketiganya tampak sangat kurus dan kurang gizi. Saat polisi menanyakan keberadaan ibunya, Sanji terus melindungi ibunya dan menjawab dia baru saja keluar. Ketiga anak itu kemudian dibawa ke lembaga perlindungan anak dan polisi mencari Miyabi dengan membuat peringatan melalui media. Miyabi yang melihat berita itu akhirnya menyerahkan diri. Penangkapan dan hukuman. Dalam tahanan, Miyabi berterus terang dan menjelaskan detail bagaimana dia tinggal bersama pacarnya dan meninggalkan keempat anaknya sendirian. Ketika polisi bertanya tentang mayat di koper, dia menjawab kalau itu meninggal secara wajar dan dia nggak tahu soal pembunuhan anaknya Oda. Sanji juga menjelaskan bagaimana selama 9 bulan terakhir hidupnya, termasuk detail tentang pembunuhan Oda dan lokasi pembuangan mayatnya. Miyabi ditangkap dan didakwa dengan penelantaran anak dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan 4 tahun hukuman percobaan. Ya, mungkin hakim bersimpati kepada si Miyabi ini ya, karena pemicu semua masalah ini dimulai dengan pria yang meninggalkannya dan tidak mengajukan dokumen pernikahan atau kelahiran anak. Sanji juga ditangkap dan didakwa menelantarkan jenazah dan menerima hukuman dari pengadilan keluarga Tokyo untuk dikirim ke fasilitas penitipan anak. Kedua temannya juga ditangkap dan didakwa dengan cedera yang menyebabkan kematian dan meninggalkan mayat. Mereka dikirim ke pusat penahanan remaja. Setelah 3 tahun, Miyabi akhirnya menikah dengan pria yang tinggal bersamanya dan mendapatkan kembali hak asuh atas kedua putrinya, Nami dan Boa. Selain berita itu, nggak ada informasi lain tentang mereka sekarang.